Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian tetap sehat walafiat. Untuk itu jangan lupa untuk menerapkan 3M. Selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kembali lagi kita dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 3 bersama Pak Farid Qurtubi. Kali ini kita akan membahas tentang zikir dan doa setelah sholat. Namun sebelum kita belajar, mari kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, kita langsung saja membahas tentang zikir dan doa setelah sholat. Allah memerintahkan agar kita memperbanyak zikir dan berdoa. Berzikir dan berdoa baik ketika berdiri, duduk, maupun dalam keadaan berbaring, dimanapun kita berada. Berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membentengi diri kita dari godaan setan. Zikir dan berdoa itu juga dapat membentengi kita dari berbagai kejahatan yang selalu mengancam dimanapun dan kapanpun kita berada. Baik, yang pertama, arti zikir dan doa setelah sholat. Apa itu zikir? Arti zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Baik, selanjutnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring. Artinya dalam kondisi apapun kita bisa berzikir kepada Allah. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan menjadi tentram. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Baik, selanjutnya arti doa. Nah, sekali lagi, zikir itu artinya mengingat Allah. Selanjutnya kita akan bahas tentang doa. Arti doa adalah memohon sesuatu. Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya.
Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Ud'uni, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55. Menurut atau berdasarkan ayat ini, kita berdoa kepada Allah dengan rendah hati, jangan sampai sombong, harus rendah hati, karena berdoa itu adalah memohon kepada Allah. Tentunya ketika kita meminta harus dengan rendah hati dan suara yang lembut. Ayat yang kedua dalam Al-Quran surat Al-Mu'min, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Kalau kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabul. Ini janji Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku perkenankan bagimu. Baik, itu arti dari zikir dan berdoa. Baik, kita akan bernyanyi dulu. Artinya judulnya zikir dan berdoa. Nadanya lagu Ambilkan Bulanku. Zikir dan berdoa, zikir dan berdoa hanya pada Allah Ta'ala. Padanya kami memohon, dijauhkan dari setan. Zikir dan berdoa, ingat pada Allah, hati jadi tentram, pikiran tenang. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kita mengerti tentang arti zikir dan doa, selanjutnya bacaan zikir dan doa setelah sholat. Pertama, bacaan zikir setelah sholat. Setiap selesai sholat wajib, kita disunnahkan membaca zikir. Setiap selesai sholat wajib, kita disunnahkan membaca zikir. Ada zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pertama, ucapkan astaghfirullahalazim sebanyak 3 kali. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Dilanjutkan dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Artinya, ya Allah, Engkaulah yang memiliki kesejahteraan dan dari Engkaulah kesejahteraan. Engkaulah yang kuasa memberi berkah, wahai Tuhanku yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemudian membaca tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Yang artinya Maha Suci Allah. Lalu membaca tahmid sebanyak 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali.
Artinya tahmid itu segala puji bagi Allah. Lalu kita dilanjut dengan membaca takbir sebanyak 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 33 kali. Artinya Allah yang maha besar. Sebagai penyempurna zikir, selanjutnya membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dialah yang mempunyai kekuasaan dan segala pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah bacaan-bacaan zikir setelah sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya bacaan doa setelah sholat. Setelah kita berdoa, berzikir, tentu kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa setelah sholat fardu termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Berikut ini contoh doa yang dibaca Rasulullah SAW dan doa yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku pada waktu kecil. Yang kedua, doa dibimbing ke jalan yang baik. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan kecukupan. Yang ketiga, doa diberi ilmu bermanfaat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Yang keempat, doa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, pelajaran kali ini alhamdulillah telah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.